Inilah dia. Radhiyallahu anhum wa radu anhu, dia itu, inilah dia. Nanti ada tanda-tandanya Ustaz. Inilah yang mau kita kaji. Ada yang tanda-tandanya. Dia orang yang beramal tu Pak, duduk dia pada tingkat yang ketiga tadi, fase-fasenya, ini tanda-tandanya. Ya, yakin saya kalau Bapak sudah adalah semua ini. InsyaAllah mudah-mudahan. Kalaupun tak ada, diada-adakan sajalah. Yang pertama namanya ta'liqat, pergantungan dan ketergantungan pada Allah. Sudah tidak hatimu itu pergantungannya bulat pada Allah? Itu Allahus Samad itu tadi. Itu namanya tingkat ta'liqat. Jadi harus ada nilai ta'liqat kita kepada Allah. Baru sampai konsep nomor 3 tadi, yang dibilang Nabi Isa tadi. Sikit-sikit Allah, sikit-sikit Allah, sikit-sikit Allah. Jadi orang sekarang Pak, kadang-kadang pada asbab dia, bukan pada pembuat sebab. Orang bergantung Bu pada asbab, bukan pada pembuat sebab. Meninggal Ustaz Tengku Zulkarnain. Kan? Itulah aku bilang. Lantam lagi, mana ada COVID, mana ada COVID. Kena. Kena. Langsung dia sebab COVID tu yang membuat dia menjadi satu penilaian. Tidak. Ta'liqatnya itu harus tunduk pada Allah. Orang menengok kisah Ustaz Somad kawin dengan umur 19 tahun. Iya kan? Terbayang orang dengan mantan bininya. Banyaklah komentar. Memang kau sudah laki-laki, kau sudah naik daun, banyak duit, manggatal lah. Kata satu. Cakap lakinya sama bininya, karena tak kau dah, kata bininya. Kalau kau macam lebih parah lagi kurasa, kata bininya. Kasihan awak menengok bini yang lama bayar. Oh, lah anak begini hasilnya. Tapi dia tidak ditaklikkannya kepada Allah, bahwa proses kehidupan itu milik Allah. Mulai Ustaz Somad itu menikah dengan yang pertama, sampai berpisah tempat tidur, sampai bergaduh, sampai core berkali-kali, sampai kahwin lagi, harus ditaklikkan kepada Allah. Maka orang tetap semangatnya tidak lari. Macam hari raya ni Bu, banyak orang lomas. Kemana Bu? Rumah aja. Ada lagi. Itulah kau sudah awak Jokowi, awak melarang pergi-pergi, payahlah. Kalau anda ada makan kalian, tinggal pesan online saja. Ya. Anda mau makan ini itu, sampai babi panggang pun ada. Jangan, memang tak salah kita memandang penyebab, tapi harus merujuk kepada pembuat asbab. Kalau kita merujuk pada pembuat asbab, iman tu naik terus. Apapun kondisi. Apapun kondisi. Apapun kondisi. Sampai mati sekalipun Pak. Sampai mati. Apa kata Nabi dalam doa? Coba. Allahumma habbibil maut liman kana ya'lamu anni rasuluka. Ya Allah, jadikanlah kematian itu merupakan sesuatu yang ia cintai. Dengarkan dulu nih, sikit ini. Pahamnya apa ini? Rupanya sampai mati saja pun suka awak cintai. Yuhibbunahum ka hubbillah. Pakai kamulah cinta Allah tu dalam mencintai kehidupan ini.
sak mati sekalipun. Allahumma habbibil maut, jadikanlah mati itu sesuatu yang dicintai. Liman kana ya'lamu anni rasuluka, bagi orang yang mengerti aku ini rasulmu. Tengok Pak, kalau sudah duduk Pak akidah kita bahwa Rasul itu adalah Nabi, pemahaman secara hakikatnya sampai mati sekalipun sesuatu yang kita senangi. Itu dia. Ma'ahda hadiyatan ahabbuli minas salam wa ma min naba'in ahabbuli minal maut. Tidak ada satu hadiah yang diberikan membuat aku lebih senang daripada salam. Tidak ada satu kabar yang kudengar yang membuat aku lebih senang mendengarnya daripada kematian. Kenapa sampai begitu Ustaz? Karena ruh seseorang itu sudah terpaut kali sama Allah. Bapak ingat kajian kita beberapa bulan lalu tentang takliknya ruh kepada badan kita. Ini kitab. Ada takliknya ruh pada rahim omak kita. Ada takliknya ruh ketika kita dihembuskan Allah ruh kita. Ada takliknya ruh itu ketika keluar dari perut emak kita. Sampai takliknya ruh itu di hidup dunia ini, rupanya belum sempurna semua. Belum duduk ketergantungan ruh pada badan kita, pada jasad kita. Ruh tu masih pigi-pigi dia menjumpai Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kapan rupanya takluknya ruh ini dengan sempurna? Ketika Allah potong nanti seekor kambing di antara orang kafir dalam neraka dan orang Islam dalam dekat surga. Tengah-tengahnya dipotong Allah. Orang ahli surga, ya, tahu kalian apa ini? Kambing. Kalau kupotong ini macam mana kata Allah? Apakah hidup lagi dia? Tidak akan hidup lagi dia ya Allah. Begitulah kalian. Kambing ni kalau kupotong tidak akan hidup lagi, maka kalian kalau sudah datang di kiamat ni tidak akan mati-mati lagi selamanya. Kalau engkau orang kafir dapat dalam azab neraka, maka berkekalan kalian selama-lamanya, karena tidak akan pernah kalian mati lagi. Kalian pun ahli surga, walaupun kalian dapat surga, maka nikmati selama-lamanya, karena kalian tidak akan mati lagi. Itulah baru sempurna takluknya ruh. Kalau begitu takluknya ruh di dunia ini masih begini-gini, jangan stres sekali. Apa sih kondisi awak? Tidak senang jadi, mati juganya. Susah jadi, mati juga. Tak ada satu kondisi yang membuat awak merasa hebat kali dunia ini. Itulah nilai mahabbah itu. Ta'liqat harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah begitu, dah mantap ni. Beramal pun begitu. Kalau nak bonci orang pun begitu, dipuji orang pun begitu, dihina orang pun begitu. Jangan mundur. Yang begitu. Taklukkan, gantungkan hanya pada Allah. Tapi yang takut awak kalau Allah marah, itu bahaya. Kena makhluknya marah, usah pada pikiran kali. Pulang nanti kena marah bini awak, santai aja. Apa kali bini awak? Bukan pula sayang dia sama awak. Masaknya kuih, yang rontongnya kak suruhnya awak mentesnya. Yang bagus simpannya dalam apa? Begitu mak-mak yang perjuangkan selama ini. Masaknya kuih sampai jam 2 malam. Pulang awak dari tarawih, dari masjid, kasihnya tes. Coba abang dulu ni. Awak pikir yang dalam toples tu rupanya ada yang diletakkannya di apa? Hitamnya lagi habis panggangan tadi, lobi. Itu disuruh lakinya makan. Jadi itu usah pala taklik pada Allah. Yang kedua apa Ustaz? Al-iradah. Al-iradah ni apa? Tingkatan orang yang sudah duduk, keinginannya tak ada yang lain kecuali Allah. Tak ada yang lain. Tidak ada lain kedudukan cintanya kecuali Allah.
beramal pun kecuali Allah, bekerja pun kecuali Allah. Kalau tadi tanya Nabi Isa, kenapa? Takut neraka, jadi jugalah. Kenapa? Cari sorga, bisa jugalah. Kenapa? Karena mahabbah cintaku kepada Allah. Kalianlah wali. Coba dudukkan sekarang kita begitu, Pak. Walaupun kita, andai pun yang kita kaji minggu lalu, andai pun kita sudah rajin beribadah dimasukkan dalam neraka, ikhlas saja. Iradah kita hanya Allah, sehingga tidak ada sedikit pun neraka itu artinya sama kita, hanya Allah saja. Sehingga sedikit pun sorga itu tidak ada arti sama kita, duduknya hanya pada Allah. Atau ta'lim, gantungannya Allah, iradah kita hanya Allah. Adanya orang beramal kadang-kadang karena kondisinya, Pak. Aku ceritakan sama Bapak tentang cerita Pak Sopian, kan? Ada Sopian sini, nggak ada kan? Kampung kami Sopian namanya. Jadi Sopian ini, Pak, masuk rumah sakit. Memang agak bandal dia nih. Sampai umur 50 jarang awak tengok ke masjid. Asal datang di masjid tengok orang tiang masjid bergoyang apa tidak. Saking jarangnya ke masjid, Pak. Iya, datang di masjid pikir orang bergoyang tiang masjid. Karena ada orang ke masjid nih, Pak, takut nih. Ini jarang ke masjid nih. Sakit. Masuk rumah sakit, periksa kencing, periksa darah semuanya. Ya, cucu hidungnya pakai selang napas, cucu ini pakai infus, tak apa. Tiba-tiba besok datang dokter, tengoknya hasil labnya, tengoknya Pak Sopian tadi. Pegang-pegang dokter tu, Bang. Sudahlah, Pak, sabar-sabarlah. Usah pala berpantang-pantang Bapak lagi. Makan saja apa mau. Apa mau Bapak? Yang berminyak-minyak, kolesterol giling Bapak saja. Yang bergula-gula hantam Bapak. Usah pala Bapak pikirkan. Biasa kok dokter sudah bercakap begini, apa tandanya? Tak lama lagi Jim Sokar nyawa. Bapak kalau berobat kok begitu ceritanya, jelas. Paling lama lagi seminggu mati itu. Pak, tanyalah Pak Sopian tadi sama suster, kenapa disuruh kawan tuaku makan suka hati? Aku kan ada gulaku. Bapak, bukan gula saya rupanya. Dah konak Bapak ini tumor ganas, Pak, stadium 4. Itu maksud. Tapi ya sabar Bapak, semuanya Allah. Mandongar penyakit tadi, ambil wudu, usalli. Allah barakah malam ini wajib. Bismillah. Ya Allah, luar biasa doa. Habis itu ambil tasbih. Datang orang menjenguk sekampung tuh, kapan pun orang datang pasti beramal. HP pun ditengok, tidak ada lagi cerita TikTok lagi di HP. Dah. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Tak lopas-lopas Yasin, Al-Waqi'ah, Al-Muluk, supaya lopas azab kubur. Diajak bikin tamu pun bercerita, sepatah dua patah dijawabnya, matanya terbuka. Orang pun bingung. Untunglah dia sakit. Kata orang, berubah dia konten dengan penyakitnya. Kata orang. Tapi 2 minggu dia di rumah sakit itu mati pun tidak juga. Tak mati juga. Tiba-tiba mati samping kamar Wah. Sopian juga namanya. Rupanya laporan lab Sopian tadi batukar rupanya. Yang konak tumor ganas tadi Sopian yang mati. Dia cuma penyakit lambung saja rupanya lah. Alah ya.
Cuma penyakit lambung saja dia. Panggil dokter, minta maaf kami Pak Sopyan, rupanya salah apa laporan Pak Sopyan yang di samping kamar bapak rupanya kena tumor. Bapak cuma penyakit lambung. 2 minggu kawan begini-gini hati kamu tak ada akal dokter nih kata dia. Habis itu tak sembayangnya gitu. Apalah itu coba. Jadi kita ini disitulah yang kubaca tadi, Habibil maut. Jadikanlah mati itu merupakan sesuatu yang dicintai tadi. Kalau betul dia mencintai mati itu, tak macam Pak Sopyan tadi bawa. Ini dalam kitab Nawadir saya baca. Ada orang yang ditakdirkan Allah umurnya panjang. Orang dulu kan nikah cepat-cepat, Pak. Sehingga dia beramal hampir kalau kita bilang penuh 100 tahun dalam amal. Penuh 100 tahun. Tidak meninggalkan tempat ibadah. Ya orang hidupnya yang pintar, Pak. Pintar cari duit, pintar memanfaatkan duit, pintar menggunakan uang. Termasuklah kawan ini. Harta perdagangan dia orang disuruhnya, hasilnya saja bisa diolahnya untuk dia. Dia beramal sudah hampir tembus 100 tahun, hampir tembus walaupun belum. Jadi kita pun bisa begitu. Adanya orang banyak duit tapi tak pintar. Kau nak toko duit ada. Hari raya orang enak sana beramal betul. Dia tak juga. Kemana wak kalau ada? Hari raya ni dah. Raya kalau ayam tak makan macam mana? Asal kasih ayam makan dulu. Oh lah bayar orang bisa ke sana dia toko ayam. Ada orang punya harta ni begitu. Lebih miskin dia ketimbang orang miskin. Ada banyak duitnya. Ada begitu. Tak ada sempatnya lagi. Terus di toko-toko duit hartanya tadi. Kawan ini tidak. Ramal. Tiba-tiba datang bisikan setan sama dia. Tidakkah rindu kau dengan alam luar kawan? Tidak kau rindu dengan alam luar? Sudah hampir tembus 100 tahun waktumu untuk amal saja. Enggaklah kau rindu dengan alam luar ini? Kau tengok dulu macam mana begini begitu. Allah salam. Bergoyanglah hatinya, pergi dia keluar. Masuk balik dia mengolah usahanya, mengolah apa hampir 7 bulanan. Tinggal tempat apa tadi? Tempat amal tadi. 7 bulan. Bisnis sana, usaha sana, apa sana. Rupanya Pak, iya. Iradat kita pada Allah tadi, keinginan kita hanya pada Allah tadi, kadang-kadang bisa rusak gara-gara kesibukan dunia. Hati-hati juga. Maka ukur-ukur bapak lah. Orang yang beruntung tu semakin menuju umurnya semakin tua, semakin dulu amal. Semakin lebih banyak dia menyediakan untuk amal. Itu orang yang paling pintar.